Okay, hello, good morning everyone. So, untuk kelas hari ini kita akan masuk ke kelas topik yaitu 4.3 The Importance of Safety, Health and Regulation in the Use of Agrochemical. So, this topic is all about safety, how you manage the chemical, what is the regulation that you need to follow in while handling a chemical. So, we are going to learn about all of this in today's class 4.3 lah, and also the regulation. Okay, so 4.3 is the importance of safety, health, and regulation in the use of agrochemical. Okay, so kita tengok dulu introduction dia. Kita tahu yang penggunaan kimia ini digunakan secara meluas di seluruh dunia, sama ada untuk melindungi tanaman ataupun hewan ternakan lah. Tetapi I'm sure you guys already know that some agrochemicals such as pesticides adalah sangat berbahaya kepada kesehatan pekerja, masyarakat dan juga kepada persekitaran lah. Oke, so kita tengok di sini bagaimana chemical nih sangat berbahaya. Oke, so chemical nih sangat berbahaya apabila kita inhale. Kita terhidup kah, kita menghidup kah, kamu sengaja menghidup kah pun dia akan masuk melalui respiratory tract kamu, masuk melalui hidung dan akan menjadi toksik lah kepada badan. And then yang kedua adalah melalui ingestion ataupun digestive tract. So ini maknanya sama ada kamu tertelan kah, menelan kah, atau lah tiba-tiba kamu menelan pesticides kan. So kamu akan terkena racun lah. So dia akan jadi toxic and then eventually you will die ataupun kalau bukan mati pun inilah mungkin kamu akan masuk hospital lah kan. Oke, yang ketiga adalah apabila bahan-bahan kimia ini terkena ke atas kulit kamu. So dia akan masuk melalui kulit lah. Oke. Oke, so ini saya sudah explain hari itu kan classification hazard of agrochemical. So kita ada eksplosif, bahan yang mudah terbakar, toxic yang berbahaya, harmful, berbahaya juga, korosif, menghakis, irritant yang gatal, dan juga flammable yang mudah terbakar. So ini adalah kelas pengkelasan agrokimia. Dorang punya kadar bahaya itulah. So kita tengok kepada labeling. Oke, saya tahu kamu perasaan apabila kamu membeli sesuatu bahan kimia kan. So of course akan ada labeling beginilah. So labeling ini sangat penting sebab dalam label ini kamu akan nampak ada caution, ada cara penggunaan dia macam mana, apa dia punya toksik, apa bahan-bahan di dalam begitu. So itu adalah kepentingan kenapa ada labeling. Oke, so di sini contoh dia dalam label akan ada registration number bagi bahan kimia itu. And then akan ada kegunaan dia lah. So ini kegunaan bahan kimia. And then ini pula adalah dia punya nama. Nama lo tuh lah, nama bahan kimia tuh. And then di dalam label juga kamu akan nampak apa bahan-bahan yang aktif di dalam racun itu. Oke. And then selain daripada itu akan ada net contents lah. Ini semua pun akan adalah dalam apa-apa packaging. Dia akan bagi tahu berapa beratkah, berapa liter. Oke, akan ada safety precaution, langkah-langkah keselamatan yang kamu perlu ikut, cara penggunaan, ini dia punya warnings,
Dan statement of good practice ini amaran-amaran dia lah. Dan ada first aid instruction. So ini yang kebiasaannya yang terdapat dalam packaging bahan kimia lah. So akan ada label-label begini. Oke, so ini kamu boleh baca sendiri. Oke, so saya terus proceed kepada sini. Safe handling and practice for pesticide. So apa langkah-langkah keselamatan yang kamu boleh gunakan untuk mengendalikan pesticides nih, racun-racun serangga, racun-racun perusaknya lah. Okay, so first kali kamu kena check the recommended use to be certain it is correct for intended use. Maksudnya kamu kena cek sama ada pesticides nih memang digunakan untuk membunuh atau meracuni sesuatu benda tuh betul ataupun tidak. So kamu kena tengok lah. Jangan main hentam sejak pakai pesticides. And then kamu kena ada air bersih and deterjen sabun untuk kamu membersihkan pesticide yang tumpah. Okay, and then kamu juga kena pakai PPE lah, Personal Protective Equipment, ataupun dipanggil PPE. So, Personal Protective Equipment yang kalau musim sekarang, musim COVID nih, kamu akan nampak banyak frontliner pakai PPE yang baju plastik tuh fully cover the whole body. So, itu adalah kita panggil PPE, okay? Personal Protective Equipment. Kamu kena ada rubber gloves, sarung tangan getah, ada eye protection, long sleeve shirt, long pants, respirator, dan closed shoe. So, saya percaya kamu semua sudah biasa nampak lah sekarang. Dan kamu kena extra caution apabila mencampurkan kimia yang sangat pekat lah. And then mix just enough for the job at hand. Kamu just mix lah at the correct sukatan begitu. Dan kamu apply the chemical with care. Lepas tu use only amount needed on the target area. Okay, so kamu kena gunakan bahan kimia tu ngam dengan apa yang kamu hendak target lah. So jangan kasih lebih. Lepas tu consider weather condition. Okay, kalau kamu nampak hujan sudah kan takkan kamu mau. Saya percaya kamu tidak akan letak pesticide sebab bila kamu letak pesticide dan hujan, so rugilah. Pesticide itu rugi dan pesticide itu akan mengalir pergi tanah-tanah lain dan eventually akan merosakkan tanah lain lah ataupun tanaman lain. So ini store and dispose of chemicals properly. Cara penyimpanan tuh mesti yang betul lah. Oke. So safe handling and use. Bagaimana mengendalikan dengan selamat adalah packaging. So yang macam tadi ada labeling tuh kan. So kamu kena tengok dalam packaging tuh label dia apa information yang kamu boleh baca di sana. Apa instruction yang dia bagi. So kamu kena cek packaging. Yang kedua, transport. Manufacturers, exporters, and importers of agrochemicals should comply with international transportation and safety regulation. Oke, ini maksudnya semasa kamu transport bahan kimia tuh, memindahkan bahan kimia, kamu kena sentiasa follow rules and regulation yang sudah dibagi supaya tiada apa-apa kemalangan berlaku lah. And then transfer only in very exceptional cases should agrochemical product be transferred from one container to another. Okay, so maksud di sini transfer ini sangat tidak digalakkan lah. Tapi kalau exceptional cases yang tidak dapat dielakkan apabila perlu dipindahkan, so kamu perlu pindahkanlah. And then keempat adalah storage, cara penyimpanan bahan kimia. Oke, so kalau kamu simpan bahan kimia kamu di tempat yang terbuka, budak-budak boleh masuk, kucing ke, so they actually memberikan kesan
yang bahayalah. So, mana tahu ada budak-budak tiba-tiba terkena racun tuh, kan? So, kamu kena storage racun-racun ini di dalam tempat yang tertutup dan jauh daripada cahaya matahari, heat, fire, explosion, and leakage of toxic gas lah. Okay, so pesticide application. The safe use of pesticides is determined by the care and attention given to precautionary measures before, during, and after application. Okay, so kamu kena ambil kira lah. Kamu kena sentiasa mengutamakan keselamatan sebelum, semasa, dan selepas kamu guna racun-racun rosak tadi. Oke, yang nomor 6 adalah menggunakan personal protective equipment, PPE lah, ini saya sudah explain tadi. So, ini adalah contoh-contoh PPE yang kamu boleh pakailah. So, dia mesti lengkap macam ni, satu package. Okay, and then safe usage practice in pesticide handling. So, ini make sure kids, pet, and anyone non-essential to the application is out of the area before mixing and applying pesticide. So, ini yang saya bagi tahu tadi. Pastikan tiada hewan ternakan, budak-budak dan sesiapa sajalah yang tidak berkaitan tuh tidak berada di tempat itu semasa kamu buat apply pesticides ini. And then be sure to wear clothing lah, PPE tadi. Mix pesticide outdoor. So, kamu kena mencampurkan bahan kimia-kimia tadi di tempat yang terbuka. Sebab kalau kamu buat di tempat yang tertutup, kamu mix racun-racunnya di tempat tertutup, kamu akan menghiduplah semua racun-racun tuh dan masuk ke badan kamu. So that's why kamu jangan buat di tempat yang tertutup. Mixing Mixing racun. Okay. Be prepared for a pesticide spill. Have paper, towel, sodas, or kitty litter. Ini maksudnya kamu kena sentiasa ada bahan-bahan untuk melap atau mencuci bahan-bahan kimia yang akan tumpah. Sebab saya percaya mesti akan ada tumpah walaupun sedikit saja. So, selepas menggunakan pesticides, macam biasa kamu kena cuci tanganlah, wash your hands before smoking or eating. And then read the first instruction on the label before using the product. So, ini saya sudah beritahu tadi, kamu kena baca label dan instruction dia. Oke, so sekarang kita masuk kepada rules and regulation in agrochemical research. Dia punya undang-undang dalam penggunaan agrochemical lah. Oke, so apa akta yang terlibat dalam penggunaan agrochemical adalah Akta 672, Act 672, Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007. So, kamu kena follow dua akta lah. Satu adalah Laws of Malaysia. Akta 672, Solid Waste and Public Cleansing Management, Akta 2007. Oke. So, kamu kena ikut dua nih. Undang-Undang Malaysia, Akta 672, dan juga ini Solid Waste and Public Cleansing Management, Akta 2007. So, ini kena ingatlah dua nih. And then ini pun kamu kena ingat Part VIII, Control of Solid Waste Generators and Persons in Possession of Controlled Solid Waste. So, Section 71, Prohibition against Unauthorized Depositing, Treatment, etc. and of Controlled Solid Waste. So, sini maksudnya kamu tidak boleh buang sesuka hati lah bahan-bahan kimia tadi. Contoh kamu tidak mau guna, sudah kan kamu kena menggunakan cara yang betul untuk melupuskan bahan-bahan kimia tadi lah. Kamu tidak boleh main buang saja. Kalau kamu main buang saja, kamu akan dikenakan tindakan undang-undang tadi lah mengikut Section 71 nih. Dan subsection 1 nih. Dia bagi tahu sini, no person shall deposit, separate, store, keep, collect, transfer, transport, treat, or dispose
to be permit to be deposited. So sini diberitahu lah tidak boleh separate, tidak boleh menyimpan, tidak boleh membuang. So kamu kena ada lesson lah untuk menyimpan atau membeli bahan-bahan kimia. Okay, and then subsection 2, all controlled solid waste shall be deposited, treated, kept, stored, or disposed of only at solid waste management facilities licensed under this act. Maksudnya di sini kamu dalam subsection 2 nih kamu kena buang bahan-bahan kimia tadi di manajemen facility yang berlesen di bawah akta ini. Okay. And then subsection 3, notwithstanding subsection 2, the Director General may by notification in the Gazette specify any category of controlled solid waste which may be deposited, treated, kept, stored, or disposed of otherwise in accordance with this act or any regulation made under this act or in areas other than solid waste management facilities. Oke, so maksudnya di sini contoh kalau kamu tidak mengikuti subsection 2 tadi, kamu boleh ikut subsection 3 yaitu di mana Director General akan notify publish in the Gazette supaya kamu dapat mengikuti undang-undang yang sudah diberikan. Oke, and then yang ke subsection keempat, in exercising his power under subsection 3, Director General, ini pengarah general lah, pengarahnya akan have regard to any controlled solid waste which are small enough or such a temporary nature that it may be excluded from the application of subsection 2. Banyak ayatnya nih. So maksudnya maksudnya di sini kamu kena follow lah all the rules and regulation given. Kalau tidak kamu akan dikenakan tindakan undang-undang lah. So di sini dia sampai subsection 5, subsection 6. Ini kamu boleh baca sendirilah ayat-ayat dia nih. Oke, so saya pergi Pesticide Act 1974. Akta Pesticide 1974 ini pun kamu kena ingat. Oke, so a licensed pest control operator, untuk sesiapa yang menyembur racun-racun serangga ini pun kena ada lesen lah. Kalau dalam sesuatu tempat yang besar lah, yang dalam kilang, kena ada lesen. Lepas itu license pest control operator juga haruslah sentiasa memastikan pekerja-pekerja di bawah dia to involve in pest control operation, including licensed pesticide applicators and licensed assistant pesticide applicators. Dia kena involve lah di dalam program-program, contohnya medical examination setahun sekali, where the record of such examination akan disimpan. Rekod pemeriksaan tadi akan disimpan selama 5 tahun sebagai bukti yang kamu ada menghadiri exam nilah, dan kamu tahu, supaya kamu tahu apa undang-undang yang kamu perlu ikutlah. The license oke, ini sama saja. So akta ini hanyalah menunjukkan bahwa kamu kena ikut apa-apa program yang dilakukan oleh safety and health regulation. Kalau ada exam, pergi exam. So ini semua untuk record yang menunjukkan bahwa kamu aware lah dengan penggunaan pesticide ini, apa dia punya keburukan, apa dia punya tindakan undang-undang kalau kamu tidak ikut undang-undang nih. Oke, so itu saja untuk kita punya kelas hari ini, dan kita punya chapter sudah habis. Oke, so thank you everyone for listening. Saya harap kamu baca balik dan
pahamilah. So kalau kamu tidak paham, kamu boleh DM saya. Oke, thank you.